Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang nilai waktu uang atau time value of money. Nah, yang pertama, apa sih nilai waktu uang itu? Nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan nilai uang dalam jumlah tertentu yang diterima pada saat ini mempunyai manfaat yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai yang terjadi di masa depan. Nilai waktu atas uang atau time value of money adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang memengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama ada future value. Nilai uang yang akan diperoleh pada masa depan yang tergantung pada jumlah uang, waktu, dan tingkat bunganya. Yang kedua ada present value. Nilai uang saat ini yang tergantung pada jumlah uang, waktu, dan tingkat bunga. Yang ketiga ada annuity, sumber tetap dari uang yang akan datang pada masa depan yang tergantung pada jumlah uang, waktu, dan tingkat bunganya. Yang keempat ada jangka waktu, panjang waktu yang akan diperoleh uang pada masa depan yang mempengaruhi nilai uang yang akan diperoleh. Dan yang terakhir itu yang kelima yaitu tingkat bunga, perbandingan antara nilai uang saat ini dan nilai uang yang akan diperoleh pada masa depan yang mempengaruhi nilai uang yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari nilai waktu uang. Yang pertama ada pengambilan keputusan investasi. Dengan memahami nilai waktu uang membantu individu atau organisasi dalam mengevaluasi investasi potensial dengan memperhitungkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Dalam merencanakan keuangan pribadi atau bisnis, penting untuk memperhitungkan nilai waktu uang dalam menetapkan tujuan keuangan dan mengalokasikan sumber daya, serta menentukan strategi investasi yang sesuai. Yang ketiga ada pengambilan keputusan pinjaman. Individu atau organisasi yang mempertimbangkan pinjaman atau pembiayaan perlu memperhitungkan nilai waktu uang untuk menentukan apakah biaya bunga yang akan dibayarkan sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari dana yang dipinjamnya. Dan yang terakhir itu ada penilaian nilai aset. Dalam menilai suatu aset seperti properti ataupun saham, nilai waktu uang harus tetap dipertimbangkan. Hal ini dapat membantu dalam menentukan harga yang adil atau nilai intrinsik dari aset tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang atau present value adalah nilai uang yang kita punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di waktu yang akan datang. Present value ini bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kita investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan. Pada dasarnya, proses menghitung nilai uang saat ini merupakan proses diskonto atau discounting. Nah, semakin rendah tingkat diskonto, maka semakin tinggi nilai sekarang. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin rendah pula nilai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu ada cara penghitungan nilai sekarang atau present value. Yaitu present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus rate atau I atau tingkat bunga dikalikan dengan N. Nah, di sebelahnya ini ada contoh perhitungan dari present value. Ali ingin mendapatkan nilai investasi sejumlah 20 juta rupiah dalam 10 tahun ke depan, di mana investasi tersebut memiliki tingkat pengembalian tahunan sebesar 5%. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk mencapai nilai 20 juta rupiah tersebut? Nah, berikut merupakan pembahasannya. Dari soal tadi yang saya sudah bacakan, itu diketahui PV, N, dan tingkat bunganya atau I. Nah, perhitungannya yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 plus I kalikan N. Yaitu 20 juta dibagikan 1 plus 0,05 dikali 10. Hasilnya yaitu 12.278.265 rupiah. Jadi nilai sekarang dari pinjaman tersebut adalah 12.278.265 rupiah. Selanjutnya yaitu nilai masa depan.
Nilai masa depan atau future value merupakan konsep dalam ilmu keuangan yang merujuk pada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Sehingga konsep ini sering digunakan dalam perhitungan bunga dan investasi, di mana uang yang diinvestasikan sekarang akan memberikan hasil bunga sebagai pembayaran di masa depan. Dan nilainya itu nanti lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, konsep ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu adanya inflasi dan preferensi konsumsi hari ini lebih disukai daripada konsumsi pada waktu yang akan datang. Hal ini juga dikenal sebagai teori bunga abstinence atau interest abstinence theory untuk penundaan ekonomi, dan time preference theory atau teori waktu pilihan untuk saat ini lebih berharga daripada masa yang akan datang. Nah, nilai uang di masa mendatang ini biasanya ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Makin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi pula nilai uang di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan rumus perhitungan present value atau nilai masa depan, yaitu future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Contoh, Sofia memiliki dana dingin sebesar 60 juta dan berpikir untuk melakukan investasi daripada hanya menyimpannya di rekening saja. Dia memilih investasi saham dengan asumsi tingkat pengembalian sebesar 12% setiap tahunnya. Sofia berencana untuk menginvestasikan uang tersebut selama 5 tahun dan akan menjualnya. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Dengan asumsi tingkat pengembalian sebesar 12% setiap tahun dan modal awal 60 juta, kita dapat menghitung future value-nya, yaitu sebagai berikut. Dengan asumsi tingkat pengembalian sebesar 12% setiap tahun dan modal awal 60 juta, kita dapat menghitung future value-nya sebagai berikut. Future value sama dengan 60 juta dikalikan dengan 1 plus 0,12 pangkat 5. Hasilnya yaitu 95.090.900 rupiah. Jadi, dengan tingkat pengembalian sebesar 12% setiap tahunnya dan modal awal 60 juta, Sofia dapat memiliki total investasi sebesar 90.090.900 rupiah pada tahun 2027. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat bunga internal. Tingkat bunga internal atau interest rate of return adalah tingkat bunga yang membuat nilai sekarang bersih atau net present value dari suatu investasi sama dengan 0. Dengan kata lain, tingkat bunga internal menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Nah, berikut merupakan rumus atau cara menghitung dari IRR, yaitu R1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 min R1. Sebenarnya terdapat beberapa cara lain untuk menghitung IRR, yaitu yang pertama ada metode coba-coba. Dengan mencoba beberapa tingkat bunga yang berbeda dan melihat NPV-nya. Yang kedua ada kalkulator keuangan. Nah, sekarang itu banyak sekali kalkulator keuangan yang memiliki fungsi untuk menghitung IRR. Jadi, kita juga bisa menggunakan kalkulator keuangan untuk mencari IRR. Yang ketiga ada spreadsheet. Software spreadsheet seperti Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk menghitung IRR. Nah, di sini merupakan contoh perhitungan dari IRR tersebut. PT Bunga ingin berinvestasi pada proyek dengan biaya awal 100 juta dan diharapkan menghasilkan arus kas bersih sebagai berikut. Tahun pertama 20 juta, tahun kedua 30 juta, tahun ketiga 40 juta. Nah, berikut merupakan pembahasannya. Langkah 1 yaitu kita harus menghitung NPV pada beberapa tingkat bunga. Tingkat bunga 10% sama dengan 23,68 juta. Tingkat bunga 15% 8,04 juta. Tingkat bunga 20% min 2,88 juta. Langkah kedua yaitu menggunakan rumus tingkat bunga internal, yaitu IRR sama dengan 10% ditambah 8,04 dibagi 8,04 dikurangi
min 2,88 dikali 15% dikurangi 10%. Hasilnya yaitu 18,22%. Jadi, tingkat bunga internal dari proyek ini adalah 18,22%. Hal ini berarti bahwa proyek ini menghasilkan tingkat pengembalian 18,22% per tahunnya. Nah, di sini ada barcode yang bisa mengakses e-book terkait pembahasan kita kali ini, yaitu tentang nilai waktu uang. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang nilai waktu uang. Terima kasih.